Halo semua, balik lagi sama Lucky di Fortune Star 222. eh Maaf ya kalau kemarin nggak keluar ininya, apa namanya, energi hari ininya. Seperti biasa, masalah di upload, nggak ke upload, ya kan? Jadi gue ceritain aja ya, yang kemarin ada energinya apa. Coba dicek masing-masing kalau emang resonate ya. Kemarin sebenarnya yang keluar itu agak-agak menggelikan juga sih energinya, nggak cihui sih buat gue. Menurut gue, maksud gue ya. Eh, Judulnya aja, tau nggak judulnya? Judulnya Friends with Benefit. Laginya gitu. Kartunya yang keluar gitu. Yang keluar, gue cuma tarik dua ya. Gue cuma tarik dua. Dua kartu sama kartu ini ya, apa namanya, yang under the decknya kan, under the decknya. Yang pertama yang keluar itu ini Queen of Pentacles, ya kan. Terus apa namanya, Page of Cup, Page of Cup, sama under the decknya Seven of Swords ya, Seven of Swords. Nah, ya udah, mau gue puter-puter mau gue bikin selebar-lebarnya itu energi juga jatuh-jatuhnya ke situ-situ lagi. Jadi ya mungkin emang semesta nggak ngizinin untuk gue share. Oke, sekarang gue mau tarik Mystical Wisdom satu, ya kan, sama gue balik lagi ke tiga, gue tarik tiga kartu dari tarot sama Goddess Guidance ya. By the way, kalau ada yang protes sama rambut gue nggak rapi, gue nggak pernah emang bisa rapi. Serapi-rapinya gue paling tahan cuma sebentar. Jadi ya dimaklumin aja lah. Daripada gue berdiri lebih kelihatan gue pakai pijama, ya kan. Originality, bless your own trail. Wow. Baru aja gue mendescribe diri gue kan, kalau gue emang berantakan kayak gitu deh. Ya itulah originalnya gue kan, mau diapain lagi. Originality, kita diminta untuk being original, artinya ya kita diminta untuk being real. Bless your own trail. Bless tuh apa ya? Duh, coba yang apa namanya, yang yang ngerti bless daripada gue mesti google dulu kelamaan ntar, ya kan. Maksudnya mungkin lebih menghargai ya, menghargai, appreciate, emang jejak kita, emang itu jalannya kita, memang itu kita gitu loh, ya kan. Originality, kalau pakai kata-katanya gue baru kemarin, belum lama ini sih gue posting di Facebook ya. Build yourself, it's like instead of being your image, build yourself gitu. Jadi daripada membangun apa namanya, public image ya, public image, lebih baik kita membangun diri kita sendiri, karena outcome atau result itu akan bicara dengan sendirinya gitu. Kalau kita membangun diri kita sendiri, bukan hanya pajangan, bukan hanya sekedar penampakan gitu loh, atau pencitraan gitu tepatnya. Kalau kita memang membangun diri kita sendiri, bukan sekedar pencitraan gitu. Oke, gue masih tetap pakai yang baru karena gue harus membiasakan diri dengan energi dari deck ini ya. Keren. King of Wands,
belum. By the way, yang jatuh Five of Cups ya. Kalau emang dari sana yang mau keluar, dia akan keluar lagi kok. Energi hari ini Knight of Wands, Four of Swords, balik lagi Four of Wands. Okay. Six of the deck, under the deck, bawahnya Six of Wands. Oke. Okay. Di bawahnya Six of Wands ini ada Page of Pentacles sama Ace of Wands, King of Pentacles, Wands. Oke. Okay. Energi yang tersembunyi adalah Six of Wands. Ini kemenangan, ini kartu kemenangan, ini kartunya si Leo ya. Energinya Leo maksud gue ya, yang mana Leo itu yang punya rumah kelima adalah rumah senang-senang ya. Entah itu kreativitas, entah itu romansa, entah itu perselingkuhan, fertilitas, self expression ya. Ini kemenangan dan recognition itu di pengakuan bahkan dari kalayak gitu, dari publik ya, tentang sesuatu yang sudah kita capai. Dan dan ini juga termasuk ego, harga diri ya, sama desire itu hasrat, karakter dari ini. Oke. Passions. Kartu pertama ini kartu energinya Sagittarius bisa dibilang player secara karakter. Dia explorer, wanderer ya, dia traveler, adventurous ya. Suka keluar masuk, maksudnya datang dan pergi seenaknya gitu loh. Sangat passionate, mudah bergaul ya. Itu, dan suka menggebu-gebu dia. Sagittarius itu dia di rumah ke-9, travel, wisdom, filosofi ya, law, hukum, agama, foreign sama yang asing-asing gitu, sama higher education ya. Ini tapi energi player juga. Knight of Wands. Kalau kita Gemini kan, sekarang kita lagi di Gemini ya. Sagittarius itu ada di rumah ke-7. Rumah ke-7 adalah tentang relationship kita, marriage kita, kontrak kita, business partner, equality. Itu. Dan itulah karakternya. Ya, relationship kita sekarang, marriage kita, business partner kita, lagi karakternya ini
lagi jalan-jalan, pengennya jalan-jalan, pengennya nge-explore, punya banyak option ya, ya kan, player berapa optionnya, 3 4 5. Jomblo bebas, kalau jomblo bebas ya, ya nggak? Cuma masalahnya ini yang hidden energy ini, yang tersembunyi energinya nih di rumah kelima, perselingkuhan juga. Hola. Opsinya ada berapa? 3 4, kurang 2, 1 kurang apalagi ya kan, nggak cukup. Kita kan hari gini ya nggak, siapa sih yang siapa sih yang masih percaya sama ini, sama monogamus. Salah gue emang provokator, kadang-kadang suka ngeprovokasi orang. Ya artinya uh, kita suka nge-explore hubungan kita dengan yang lain, dengan orang lain gitu kan. Karena ini kan di rumah ketujuh, di rumah ketujuh ya, masalah relationship, entah itu friendship, entah itu marriage, entah itu business partner, kita suka explore ya kan, datang dan pergi sesuka hatimu. By the way, second card, kartu keduanya adalah Four of Swords ya kan? Kayak kemarin udah sempat gue bahaskan ini ya, ini merenung, meditasi, penyembuhan ya, setelah patah hati, sakit hati atau kecewa, karena ada 3 Three of Swords here, Three of Swords di sini, sama yang satu di depannya ya kan, yang artinya dia aware, dia artinya mindful, dia meditasi, dia bisa istirahat, tapi dia awas dan waspada akan perasaan dan pikirannya ya, mindful, dan lagi ngumpulin energinya kembali. Purification juga bisa, purifikasi ya kan. Meditasi itu gunanya memang untuk mengembalikan, mengumpulkan kembali energi kita yang tercecer kemana-mana. Jadi pengen ngomong masalah energi yang tercecer. Energi yang tercecer itu maksudnya, semoga beneran di channel ini anak bawah umur 18 tahun boleh minggir, main ke Dufan gitu. Energi kita yang tercecer itu maksudnya kita selalu, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita sentuh, kita sebenarnya kita sudah meninggalkan jejak energi, memori ya, yang kita sendiri mungkin tidak sadar kuantitas dan kualitas energi kita. Nah, dampaknya ke orang lain seperti apa gitu, kalau kita nggak cukup waspada dengan apa, dengan siapa dan apa kita berhubungan. Oke. Jadi kadang kita butuh meditasi atau isolasi diri, kita butuh waktu sendiri penuh untuk diri kita sendiri, cuman hanya untuk mengumpulkan energi kita kembali, fokus terhadap diri kita sendiri. Karena kita sudah tercemarkan banyak hal dari yang namanya barang-barang. Kalau di forensik ya, memori itu udah kerekam ya kan. Ini yang megang botol ini siapa tadi, kerekam deh tuh cap jarinya kan, memorinya itu energi. Ini yang duduk di sini sebelum ini siapa, nggak ya kan, memorinya kayak mana gitu kan. Itu kita mengambil setiap energi orang gitu. Jadi kadang-kadang memang kita secara berkala memang butuh purifikasi gitu, healing itu perlu. Nah, dan apapun yang jadi bagaimana kita feeding itu apa ya,
ngasih masukan kepada diri kita sendiri, kepada energi kita, itu juga nggak hanya melalui sentuhan informasi, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, ya, itu sangat mempengaruhi kita. Apalagi kalau sampai berhubungan seks, ya, itu lebih parah. Kalau di agama emang kan nggak boleh ya sebelum menikah, itu kan ada kenapanya karena sebenarnya seks itu adalah sacred energy exchange, pertukaran energi yang suci gitu. Nah, kalau kita tidak aware, ya, kalau kita tidak awas dan waspada terhadap siapa pasangan itu, ya, energi kita itu bisa sangat menjadi bumerang. Yang paling parah kalau sudah terjadi entanglement itu entangled. Jadi energi yang ruwet ngumplek gitu, karena bermainnya dengan si player. Kebayang nggak kamu main sama player, ya, kamu berhubungan sama si player, ya, energi kamu ketukar nih, tak gitu ya, ketukar. Terus dia main sama lain lagi, ya, ini ketukar lagi, tak gitu. Terus energi kamu yang mana? Belum lagi, terus dia main lagi sama yang lain, tak gitu. Ini ruwet banget ya. Seorang ini energinya dan intensitasnya, ya, itu tergantung juga kepada seberapa toksiknya orang itu. Masalahnya dia itu, orang ini punya masalah apa enggak nih gitu. Siapa yang tahu sih, ya kan? Masalah orang ya. Jadi sangat berhati-hatilah, karena bisa yang namanya entangle tuh istilahnya, contoh kamu main sama istri orang gitu ya, kamu main sama istri orang, nah terus istri itu main sama suaminya, ya, kamu sebagai laki ya, yang kamu rasain tuh bukannya si istri ini, emosi yang kamu itu, energi yang kamu pegang itu energi si suaminya, bukan energinya si istri. Plus kalau lagi si istri ini main sama cowok lain lagi, waduh, kamu punya energi, kamu menampung energinya dia dan energinya dia. Sedangkan kamu untuk melihat energi kamu sendiri, ambiar gitu, kalau si Didi Kempot ngomongnya kan, ambiar gitu. Kartu ketiga, for once. Ini bisa perayaan, ya, celebrate merayakan sesuatu, ya. Bisa reuni keluarga, ini bisa rumah, properti, ya, rumah tangga, tapi intuisi gue bilang, selama kita bisa menjadi penuh, align, maksudnya selaras, mind, body, and soul, ya, kita sudah damai dengan diri kita sendiri, our body is our temple, our body is our home. Jadi maksudnya badan kita adalah temple, itu bahasa Indonesia sih, puranya kita, tempat beribadah kita. Badan kita adalah rumah kita. Dimanapun kita berada, itulah rumah kita. Gitu.
Jadi di saat energi kita kemana-mana, ya, di saat kita sakit hati nih, terus kita beralih ke suatu kondisi yang membuat kita merasa lebih senang. Percaya nggak? Kalau kita belum, energi kita masih kotor, masih belum disembuhkan. Jadi kita bersenang-senang sana itu cuma sekedar eskapis. Jadi kita cuma sekedar pelarian yang akan kita rasakan kesenangan, kebahagiaan itu cuma sementara. Begitu kita balik lagi sini setelah 2-3 jam, ya kan, balik lagi sini jedar, ambiar lagi gitu kan. Nah, daripada artinya damai ya. Ini walaupun sakit hati ya, tapi dia damai. Kalau istilahnya luka atau nggak sakit ya, kadang-kadang lu ke rumah sakit juga dioperasi kan, dibuka kan, dilihat kan gitu, karena emang menyembuhkan itu adalah di dalam luka itu sendiri. Kalau kita terus berlari dari luka, dari sakit, kita tidak pernah menyembuhkan. Kalau kita selalu ignoring gitu ya, cuekin, luka itu kan terus membuka, istilahnya kalau kanker kan parah ya gitu. Dan justru luka itu yang emang pelan-pelan akan menjadi kanker gitu kan, kalau emang kita nggak mikirin gitu maksudnya. Gue nggak ada maksud terus ceramah, tapi keluarnya jadi ceramah ya, bodoh gitu deh. Oh ya, ntar kalau kayaknya mungkin nanti ada edisi curcol dari gue, kayaknya loh ya. Dan secara gue nggak tahu mau curcol apa, lebih baik kartunya aja yang bicara tentang energi gue sendiri. Oke, advice dari Goddess Guidance, bold, Freya, unleash your adventurous side, take risk and be daring. Bold. Fokus nggak sih? Alah, artinya ambil resiko dan belajar apa ya, bidaring ya, tega, belajar tega, dan be adventurous gitu, be the player ya. Mungkin di sini maksudnya ini kan bold ya, bold tuh artinya tegas gitu, tegas dalam mengambil resiko dan putuskan gitu loh, unless you have your side, ya keluarkan sisi petualang dirimu. Tapi setelah ini, karena di saat kita sudah full ya, berpetualang pun rumah ada bersama kita. Kemanapun kita pergi, disitulah rumah kita gitu ya kan, gini kan. Ya kan? Ini adventurousnya kan ninggalin ini kan, ke arah sana kan. Ini rumah, ini meditasi, dia jadi bolang deh. Ox yang tegas, ambil sikap, maksudnya itu. Oke, folks, tapi hati-hati, mindful, awas. Mindful tuh penuh fokus, pengertian, dan tanggung jawab ya dalam berpetualang.
pakai etika gitu loh maksudnya. Oke, thank you semuanya, semoga bermanfaat. Celoteh gue ya kan. Sampai ketemu besok ya.